Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Yang sama-sama kita hormati di sini Ibu dosen pengampu mata kuliah Ekonomi ITK, Ibu Ani Rosatun Fitriah MSI. Yang saya hormati di sini teman-teman yang sedang menonton video ini. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas Allah SWT yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, yakni nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat merasakan seperti saat ini. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita mengenal Islam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan bacakannya materi judul dari kelompok kami kelompok 9, yaitu multikolonialitas. Baiklah, saya di sini sebagai materi pertama. Nama saya Zulkifli dengan NIM 19050098. Akan bacakan ya, langsung ke selanjutnya teman-teman pemateri juga. Yang pemateri kedua Saudara Lalu Ahmad Andika Ramdhani. Pemateri yang ketiga Siti Raihanun. Materi yang terakhir itu Nur Haliza. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan langsung bacakan materi saya yang pertama. A. Pengertian multikolonialitas. Multikolonialitas atau kolonialitas ganda adalah adanya hubungan linear antara perubahan bebas X dalam model regresi ganda. Jika hubungan linear antar berubah bebas X dalam model regresi ganda adalah korelasi sempurna, maka perubah tersebut berkolonialitas ganda sempurna. Sebagai ilustrasi misalnya, yang dalam menduga faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi per tahun dari suatu rumah tangga dengan model regresi ganda sebagai berikut: Y sama dengan BO plus BI B1 X1 ditambah B2 X2 tambah E, di mana X1 pendapatan per tahun dari rumah tangga, X2 pendapatan per bulan dari rumah tangga berubah X1 dan X2 berkolonialitas. Karena X1 sama dengan 12X2. Jika kedua perubahan ini dimasukkan ke dalam model regresi, akan timbul masalah kolonialitas sempurna yang tidak mungkin diperoleh pendudukan koefisien parameter. Jika tujuan pemodelan hanya untuk peramalan nilai Y atau perubahan respon dan tidak mengkaji hubungan atau pengaruh antara perubahan bebas X dengan perubahan respon Y, maka masalah multikolonialitas bukan masalah yang serius seperti jika menggunakan model ARIMA dalam peramalan, karena korelasi antara dua parameter selalu tinggi. Meskipun melibatkan data sampel dengan jumlah yang besar, masalah multikolonialitas menjadi serius apabila digunakan untuk mengkaji hubungan antara bebas X dengan perubahan respon Y, karena simpangan baku koefisien regresinya tidak signifikan sehingga sulit memisahkan pengaruh dan masing-masing perubahan bebas. Pertama, penyebab multikolonialitas. Penyebab multikolonialitas adalah adanya korelasi atau hubungan yang kuat antara dua variabel bebas atau lebih seperti yang sudah dijelaskan di atas. Namun penyebab lainnya yang dapat menyebabkan hal tersebut secara tidak langsung adalah antara lain penggunaan variabel dummy yang tidak akurat di dalam model regresi. Akan lebih beresiko terjadi multikolonialitas jika ada lebih dari satu variabel dummy di dalam model. Adanya perhitungan sebuah variabel bebas yang didasarkan pada variabel bebas lainnya di dalam model. Hal ini bisa dicontohkan sebagai berikut dalam model regresi. Ada variabel X1, X2, dan perkalian antara X1 dan X2
Dalam situasi tersebut bisa dipastikan terdapat kolonialitas antara X1 dan X2 kali X2 serta kolonialitas antara X2 dengan X1 kali X2. 2. Cara mengatasi multikolonialitas adalah dengan cara sebagai berikut. Jika jumlah variabel banyak, maka kita dapat melakukan analisis faktor sebelum regresi. Setelah analisis faktor, variabel baru yang terbentuk kita gunakan sebagai variabel dalam model regresi. 1. Dengan cara memilih salah satu di antara variabel bebas yang berkorelasi kuat. Oleh karena itu, sebelum Anda harus mencari variabel yang nilai VIV-nya tinggi dan nilai korelasinya dengan variabel bebas lainnya kuat. Yang kedua, dengan cara melakukan operasi matematis antar variabel bebas yang berkorelasi kuat sehingga didapat variabel baru hasil operasi tersebut yang kemudian dimasukkan ke dalam model regresi sebagai perwakilan dari variabel yang menjadi sumber operasi matematis tersebut. 3. Melakukan standarisasi terhadap variabel yang menjadi penyebab inklusi perkalian antara variabel, di mana hasil perkalian setelah standarisasi tersebut yang dimasukkan ke dalam model bersama-sama dengan variabel yang sudah distandarisasi. Selanjutnya, sampailah kita pada pembahasan untuk melakukan uji multikolonialitas menggunakan aplikasi SPSS. Bagaimana cara uji multikolonialitas dengan SPSS akan kita bahas pada ADK selanjutnya, itu uji multikolonialitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lalu Ahmad Andika Ramdhani. Di sini saya akan menyampaikan materi kedua. Materi kedua yaitu yang A, multikoliniaritas sempurna. Di mana dalam kasus multikoliniaritas sempurna ini, koefisien regresi tidak dapat ditentukan dan standar errornya tidak terhingga. Pernyataan ini dapat ditunjukkan dalam model regresi linear 3 variabel sebagai berikut. Nah, bisa dilihat ya rumusnya ini. Y sama dengan beta x plus beta x plus u. Pada materi sebelumnya kita ketahui bahwa nih rumusnya bisa teman-teman cek yang ada di video ya. Terus asumsikan bahwa x sama dengan alfa x, di mana alfa adalah konstanta yang tidak bernilai 0. Selanjutnya substitusikan ke persamaan yang pertama sehingga kita peroleh beta sama dengan 0 per 0. Sehingga beta tidak dapat ditemukan. Selanjutnya ya, materi kedua, multikoliniaritas tinggi tapi tidak sempurna. Bisa perhatikan model regresi linear 3 variabel berikut. Nah, seperti kita lihat ya, y sama dengan b x plus b x plus u ya. Pada materi sebelumnya kita ketahui bahwa rumusnya ini seperti ini, bisa dilihat kayak di video. Asumsikan bahwa x sama dengan alfa x plus v, di mana alfa adalah konstanta yang tidak bernilai 0 dan v adalah faktor kesalahan stokastik. Selanjutnya adalah faktor kesalahan stokastik. Selanjutnya substitusikan ke persamaan di atas sehingga kita peroleh. Nah, ini kita bisa lihat rumusnya ya. Kalau kita udah substitusikan, rumusnya seperti yang di video. Dalam kasus ini B dapat diestimasi, tetapi jika V cukup kecil, katakanlah mendekati 0, maka akan menjadi multikoliniaritas yang sempurna sehingga koefisiennya tidak ditentukan. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga, nama Siti Raihanun dengan NIM 19050020079. Jadi di sini materi saya dengan judul konsekuensi praktis multikoliniaritas. Nah, di sini dalam kasus multikoliniaritas mungkin akan menemukan konsekuensi berikut. Yang pertama, walaupun Blue Base Linear Ambiguity Estimator OLS memiliki varians dan covariance yang besar, membuat estimasi yang akurat menjadi sulit.
di mana R23 adalah koefisien korelasi antara X2 dan X3. Dari persamaan di atas terlihat bahwa seiring dengan R23 menuju 1, yakni kolinearitas meningkat, varians dari kedua estimator meningkat, dan kovarians dari kedua estimator juga meningkat pada nilai absolutnya. Yang kedua, dikarenakan konsekuensi 1, interval kepercayaan cenderung sangat lebar menimbulkan penerimaan dari hipotesis 0 lebih awal. Yang kedua, dikarenakan konsekuensi 1, interval kepercayaan cenderung sangat lebar menimbulkan penerimaan dari hipotesis 0 lebih awal. Nah, di sini standar errornya yang besar, interval kepercayaan untuk parameter populasi yang relevan juga cenderung besar. Oleh karena itu, pada kasus Higgs multicollinearity, data sampel mungkin sesuai dengan kumpulan hipotesis-hipotesis yang berbeda. Yang ketiga, dikarenakan konsekuensi 1, rasio T dari 1 atau lebih koefisien akan cenderung tidak signifikan secara statistik. Nah, di sini pada kasus kolinearitas yang tinggi, standar error yang diestimasi meningkat pada secara dramatis. Oleh karenanya, membuat nilai T menjadi lebih kecil, sehingga pada kasus yang demikian, kita sangat dimungkinkan untuk menerima hipotesis 0 yang menyatakan bahwa nilai populasi yang sebenarnya adalah 0. Dan yang terakhir, walaupun rasio T dari 1 atau lebih koefisien secara statistik tidak signifikan, R2 ukuran goodness of fit suatu model secara keseluruhan bisa saja sangat tinggi. Ketika pada kasus kolinearitas yang tinggi, kita mungkin menemukan bahwa 1 atau lebih koefisien kemiringan parsial secara statistik tidak signifikan berdasarkan uji T. Namun demikian, nilai R2 pada situasi seperti ini akan sangat tinggi, sehingga berdasarkan uji F, seseorang secara meyakinkan dapat menolak hipotesis. Dan yang terakhir, estimator OLS dan standar errornya dapat bersifat sensitif terhadap perubahan yang kecil pada data. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dengan nomor NIM 190502054. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri terakhir dari kelompok 9 yang akan membahas tentang mendeteksi dan solusi. Yang pertama, nilai R2 tingkat tinggi tetapi hanya sedikit variabel independen yang signifikan. Salah satu ciri adanya gejala multicollinearitas adalah model memiliki koefisien determinasi R2 yang tinggi, katakanlah di atas 0,8, tetapi hanya sedikit variabel independen yang signifikan mempengaruhi variabel dependen melalui uji T. Namun, berdasarkan uji F secara statistik signifikan, yang berarti semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Yang kedua atau yang ke B, matriks. Korelasi telah dijelaskan sebelumnya bahwa multicollinearitas adalah hubungan linier antara variabel independen di dalam regresi. Dengan menggunakan matriks korelasi, maka hubungan linier secara variabel independen dapat diketahui. Sebagai aturan main, rule of 2B, jika nilai koefisien korelasi R 0,80, maka kita dapat mengatakan bahwa dalam model terdapat masalah multicollinearitas. Sebaliknya, apabila nilai koefisien korelasi 0,80, maka kita dapat menduga bahwa dalam model tidak terdapat masalah multicollinearitas. Yang ke C, ada regresi. Akuari regresi jenis ini dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen yang secara bersama-sama, misalnya X2 dan X3,
kita harus menjalankan beberapa regresi, masing-masing dengan memberikan satu variabel independen, misalnya X1 sebagai variabel dependen dan variabel independen lainnya tetap diperlakukan sebagai variabel dependen. Yang ke D ada metode. Klien pada dasarnya, cara deteksi multikoloneritas dengan metode klien hampir sama dengan regresi akuari. Perbedaannya terletak pada pengembalian keputusan di mana dalam metode regresi akuari untuk menentukan ada tidaknya multikoloneritas, maka tingkat signitifikasi nilai F hitung yang dijadikan acuan. Sedangkan dalam metode klien, penentuan ada tidaknya unsur multikoloneritas dilakukan dengan cara membandingkan nilai koefisien determinasi asli dengan model regresi akuari. Menurut klien, multikoloneritas terjadi jika koefisien determinasi R2 model regresi akuari lebih besar dari koefisien determinasi R2 atau model regresi asli. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.